Ini kan Probolinggo terkenal mangga anggur, mangga. Nah ini yang diambil tapi daunnya mangga motifnya. Tuh. Seger. Kita kombinasi sama kupu-kupu. Ini yang menang itu ya? Ini yang menang polos, itu kayak menang nggak ada kukunya, hanya full motif daun ini aja. Nah ini kita perbarui dengan tambahan motif, ada kupunya juga. Nama Friede Purnamasari melejit di dunia batik dari kota Probolinggo. Kreativitas perempuan 34 tahun ini dalam mendesain batik berhasil meraih berbagai prestasi level regional sampai nasional. Friede Purnamasari lahir di kota Probolinggo pada 9 Oktober 1987. Lulusan D3 Teknik Komputer Universitas Brawijaya Malang ini merupakan istri Made Malvinas, pria 39 tahun yang seorang pengampu kesenian. Dibantu suaminya, Friede mengelola usaha kerajinan batik tulis dengan merek dagang Day Art Batik. Rumah keluarga Friede di Jalan Merapi nomor 142, Kelurahan Triwunglor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, menjadi tempat produksi sekaligus galeri Day Art Batik. Dari kecintaannya pada dunia fashion, Friede terjun ke dunia batik. Mulanya, Friede diajari seluk-beluk batik oleh suaminya yang merupakan lulusan seni desain. Prosesnya kemudian bergerak maju. Friede menjadi konseptor desain, lalu diwujudkan dalam bentuk gambar oleh suaminya. Kalau usahanya itu mulainya itu tahun akhir 2012, jadi udah sekitar hampir 10 tahun. Bener ya? Hampir 10 tahunan. Tuh awal usahanya itu dulu. Awalnya sebelum itu buat desain, jadi kita jual beli desain dulu ke pembatik-pembatik yang sudah ada dulu. Itu setelah itu baru kita usaha buka sendiri batiknya. Mulai usaha merintis usaha batik itu. Kita juga usahanya menanamkan usaha tanpa modal. Jadi istilahnya kita usaha itu dengan kemampuan kita, jadi sumber daya manusia yang kita berdayakan. Kalau misalnya kan dulu kan gambar ya motifnya kita jual, sekarang kita produksi. Nah dari hasil jualan gambar itu kita buat modal untuk usaha batik ini, seperti itu. Awalnya itu diajari sama suami saya, kebetulan suami saya itu jurusan desain ya, desain grafis, seni desain. Nah itu belajar, kebetulan saya juga minatnya itu lebih ke fashion sebetulnya ya Kak. Dilihat dari basic kuliah saya sebenarnya melenceng jauh ya, cuman memang basicnya saya suka fashion dan kebetulan juga suami kan jurusannya di seni desain, jadi saya biasanya sebagai konseptornya. Jadi saya misalnya ingin buat motif ini, ingin buatkan ini, saya konsultasi dengan suami saya. Jadi suami saya yang mewujudkan dalam bentuk gambar, setelah itu jadi desain, saya juga yang memasarkan gitu. Namun menurut Friede, ia tidak langsung terjun memproduksi kain batik tulis. Mula-mula Friede memulai karirnya dengan menjual sketsa desain batik kepada para pembatik. Bisnis kecil-kecilan ini berlangsung sejak tahun 2011. Kemudian pada Oktober 2012, Friede mengikuti kompetisi motif desain batik Nusantara. Ia membawa motif desain batik godong pelem yang berarti daun mangga ke perlombaan tersebut. Tak tanggung-tanggung, desain itu berhasil masuk 5 besar tingkat nasional.
Hal itu menjadi titik awal Friday untuk memproduksi batik tulis desainnya sendiri. Berkat prestasinya di ajang tersebut, Friday bahkan sempat diundang oleh Nina Kirana Soekarwo, istri Gubernur Jawa Timur Soekarwo, saat itu di Grahadi, Surabaya. Prestasi ini kemudian juga didengar oleh pemerintah Kota Probolinggo. Lalu, Pemkot Probolinggo berinisiatif untuk menjadikan desain batik Godong Pelem karya Friday sebagai seragam ASN Pemkot Probolinggo. Ikut dulu lomba yang tingkat nasional itu Godong Pelem gitu motifnya. Sudah desain batik sebenarnya? Iya, desain itu gambarnya dalam bentuk kertas dulu, tapi memang buat ke pembatik-pembatik yang sudah ada dulu itu. Jadi pembatik-pembatik itu kan biasanya beli desainnya tuh ke sini, jadi kita jual desainnya dulu. Jadi mereka bikin, terus akhirnya dari hasil jualan itu ya sudah kita juga produksi sendiri akhirnya. Kita ikut lomba itu di tingkat nasional itu lomba desain batik Nusantara. Nah itu kita bikin motifnya Godong Pelem itu yang khas Probolinggo lah waktu itu dapat juara harapan 2 awalnya. Terus yang 2 tahun berikutnya ikut lagi, yang itu dapat juara 1. Itu motifnya motif samudra, di motif pesisiran, motif perahu itu. Yang Godong Pelem itu tahun berapa? Tahun 2012. Kalau yang samudra itu tahun 2014. Sebelum tahun 2012 sebetulnya kalau menjual itu, terus akhirnya iseng ikut lomba itu belum mulai usaha sih, yang 2012 itu 12 Oktober waktu itu lombanya itu Oktober, terus akhir November baru mulai 2012 itu baru mulai produksi. Ya mulai produksi waktu itu 2013, terus dijadikan seragam ASN itu yang merah ya. Godong Pelem, tetap motif Godong Pelem tapi lebih disederhanakan motifnya. Menang dulu apa dijadikan? Menang dulu karena ya menang dulu, terus karena waktu itu juga sampai diundang sama Bu Karwo itu di Gerahadi, terus didengar pemerintah kota. Akhirnya pemerintah kota inisiatif gimana kalau batiknya itu dijadikan seragam untuk ASN Kota Probolinggo gitu. Pada akhir November 2012, Day Art Batik resmi dibuka. Friday memulai garapan perdananya dengan memproduksi batik yang akan ia jual sendiri ke pasaran. Awalnya pesanan batik hanya dikerjakan berdua dengan suami, tetapi sekarang Friday sudah memiliki 8 orang karyawan, 5 orang diantaranya merupakan karyawan tetap, sedangkan 3 orang lainnya berstatus freelance. Melalui batik, Friday mampu menyerap tenaga kerja dari warga sekitarnya. Pekerjaannya kebanyakan ibu rumah tangga sekitar. Sedangkan proses membatik bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Kalau awalnya itu kita ngerjakan berdua. Setelah itu waktu sudah mulai produksi, kita ada karyawan itu nambah 2 orang. Sekarang kalau karyawan tetapnya itu 5 orang, 3 orang yang freelance. Jadi kalau misalnya garapannya memang banyak, sudah overload gitu, baru kita ada nambah karyawan lagi gitu. Kalau misalnya kayak seragam itu banyak, kita bagi juga, kan kita ada paguyuban batik itu juga. Jadi kita juga bagi dengan pembatik-pembatik, jadi semua dapat juga bagian gitu. Kalau untuk kayak seragam ASN gitu. Kalau misalnya untuk seragam itu motifnya tetap dari sini gitu. Jadi ya pembatik lain yang ngerjakan juga istilahnya ikut motif.
Pada tahun 2014, Friday mengikuti kembali kompetisi motif desain batik Nusantara. Lain dari sebelumnya, kali ini Friday keluar sebagai peringkat pertama se-Indonesia. Ia membawa motif desain batik samudra. Sukses desain batik yang telah menjadi juara itu telah memiliki hak cipta. Di antaranya adalah desain batik Godong Pelem dan Samudra. Kalau yang itu yang 2014 itu juara satu yang samudra itu motif samudra itu juara satu nasional gitu. Terus yang terbaru kemarin juara 1 juta tapi tingkat provinsi, tingkat Jawa Timur ya. Dan juga yang beberapa sudah ada hak ciptanya kayak yang motif Godong Pelem, terus motif yang samudra, terus ada beberapa sekitar 5 kalau enggak 6 motif itu sudah ada hak ciptanya juga. Tidak berhenti di situ saja prestasi yang ditorehkan Friday. Ia makin sering mengikuti pameran-pameran batik yang diadakan di Jawa maupun di luar Jawa. Dalam kurun waktu 2013-2017, Friday pernah mengikuti pameran batik dan bordir fair di Surabaya. Lalu pada tahun 2015, ia mengikuti pameran Apexi di Ambon dan Jambi di tahun berikutnya. Berkat kepercayaan diri dan kemampuannya dalam membuat motif, Friday terus melahirkan motif-motif yang lebih modern, tapi tetap mencerminkan Probolinggo. Prestasinya di level regional maupun nasional menjadi bukti bahwa motif batiknya diakui masyarakat Probolinggo dan luar Probolinggo. Bahkan motif batik karya Friday juga terpilih sebagai batik seragam ASN Pemkot Probolinggo dari tahun ke tahun. Saya bisa berprestasi lah ya di bidang ini juga. Kemarin saya bisa bertemu dengan orang-orang yang menurut saya orang-orang penting kayak Ibu Gubernur gitu. Terus dengan bertemu dengan ya orang-orang yang menurut saya bisa jadi inspirasi saya juga dalam pengembangan usaha ini. Terus saya juga bisa istilahnya menambah pengalaman saya, kayak misalkan pameran kita sampai kadang di luar Jawa, kita pernah pameran di Jambi, di Ambon, itu kan kita nambah wawasan juga itu juga salah satu keunggulannya. Dan kebetulan kan kalau setiap seragam ASN yang didesain kan itu biasanya kan untuk awalnya kita pengajuan motif dulu dan itu dari semua pembatik. Alhamdulillah dari setiap tahunnya itu yang terpilih itu motifnya dari sini gitu. Dari perjalanan hampir 10 tahun membatik, Friday bersama Day Art Batik ini sudah memiliki lebih dari 200 motif batik. Menurut Friday, di setiap kain memiliki motif berbeda. Namun ada juga kemungkinan satu motif dibuat menjadi 3 lembar kain batik. Itu pun hanya motif yang sama, tapi warnanya berbeda. Ada juga motif-motif batik yang dikembangkan dari motif batik sebelumnya. Yang menjadi ciri khas Day Art Batik menurut Friday adalah sulur-sulur. Menurut Friday, motif sulur ini memiliki makna filosofis, yaitu bahwa semakin ke atas harus semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Kalau motifnya itu sudah banyak, mungkin ya sekitar kalau 200-an lebih ya bisa. Soalnya karena kita buat itu biasanya satu motif, satu produk. Kalaupun banyak itu maksimal 3 biasanya. Jadi selama ini ya kan yang terjual juga sudah banyak. Jadi banyak motif sebetulnya sudah dibuat gitu. Tapi mesti ada ciri khasnya juga kita. Ciri khasnya itu ada sulur-sulur kayak gini. Kebanyakan kita pakai sulur-sulur kayak gini. Itu ada maknanya. Semakin ke atas berarti kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan gitu. Ya tinggal kalau misalnya motif sudah misalnya 2013 kita membuat motif itu, nah itu bisa kita keluarkan lagi misalnya tahun ini, tapi dengan ada pembaruan yang baru, maksud pembaruan desain gitu. Kita keluarkan lagi tapi dengan motif-motif penambahan motif yang lain gitu. Jadi sebetulnya ya pengembangan motif aja gitu dari motif-motif seperti ini.
Batik tulis yang dibuat Friday menggunakan kain katun dengan panjang 2 meter dan lebar 1,15 meter. Harga batik produksi Day Art Batik dibanderol mulai dari Rp150.000 ke atas. Harganya disesuaikan waktu pengerjaan dan tingkat kerumitan. Sebelum pandemi COVID-19 pecah, penjualan Day Art Batik mencapai 50-100 potong kain per bulan. Tetapi setelah terjadi pandemi, penjualan turun hingga 20 potong kain. Sehingga dalam sebulan, Friday hanya memproduksi kurang lebih 30 potong kain berdasar pesanan. Selain itu, dalam masa pandemi, Friday membuat masker batik dan batik lukis untuk menjaga tingkat produksinya. Kalau selama pandemi itu sebenarnya masih ada, ya memang ada penurunan tapi tidak terlalu signifikan ya penurunnya ya. Nah terus kita juga buat lain, maksudnya kita ada inisiatif lain ya tentang batik. Jadi awalnya sebelum pandemi kita buat hanya sebatas kain ya. Setelah pandemi ini kita juga bikin masker batik itu juga. Jadi ada produk baru lah istilahnya yang juga masih bisa memberi pemasukan juga gitu. Selama pandemi kita juga waktu itu sempat bikin ya masker batik, terus ada juga pesanan batik lukis gitu. Turunnya itu bisa sampai ya 50%, 30%-an. Jadi kalau misalnya kita sebulan bisa jual 50, itu bisa turunnya 30-an gitu. Dan ini sudah mulai ada kenaikan lagi. Mulai bulan kemarin itu sudah ada peningkatan penjualan lagi dari selama awal pandemi itu sudah. Walau mengalami penurunan produksi, Friday masih mendapat kebahagiaan di tengah masa pandemi. Ia kembali meraih prestasi membanggakan. Friday keluar sebagai juara pertama UKM berprestasi tahun 2021, kategori wirausaha muda berprestasi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Bagi para perempuan, Friday berpesan bahwa perempuan Indonesia harus bisa mandiri dan mengeksplor kemampuannya, terutama mengeksplor apa yang disenangi hingga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Perempuan itu ya harus bisa mandiri, kita juga harus bisa mengeksplor apa yang ada di diri kita. Kita harus bisa, misalnya apa yang kita senangi itu juga bisa dijadikan sesuatu yang bermanfaat buat kita ataupun orang lain gitu. Saya suka dengan membatik, dengan dunia fashion, saya kembangkan dengan buat usaha seperti yang berhubungan dengan apa yang saya senangi gitu. Jadi melakukan pekerjaan itu juga kita senang gitu, nggak berat hati gitu, sesuai dengan apa yang kita senangi gitu, yang kita sukai gitu. Sekian laporan Ayu, Salsa, Tata, dan Brian, Tada Today TV.